wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, di kesempatan kali ini kita masuk di bab 2, yakni akidah. Bahasan kita tentang iman kepada qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Yang pertama, qada. Qada menurut bahasa artinya kehendak atau ketetapan hukum atau keputusan. Sedangkan secara istilah, qada yakni segala kehendak dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan terjadi terhadap semua makhluknya. Qada ditetapkan Allah sejak zaman azali di Lauh Mahfuz. Apa itu zaman azali? Zaman sebelum manusia diciptakan. Qada tidak dapat dirubah. Contohnya adalah kelahiran bayi, kematian, rezeki, jodoh, dan musibah. Qada merupakan ketentuan Allah yang belum terjadi tapi dipastikan akan terjadi. Selanjutnya kita bahas qadar. Qadar secara bahasa artinya ukuran atau ketentuan. Secara istilah adalah segala ketentuan yang telah terjadi. Qada dan qadar itu disebut sebagai takdir. Takdir sendiri dibagi menjadi dua, yakni takdir mubram, yaitu ketentuan Allah yang mesti terjadi dan tidak dapat dirubah. Contohnya adalah matahari terbit dari timur, kematian seseorang, jenis kelamin seseorang. Kemudian takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah yang mungkin dapat dirubah, yakni dengan ikhtiar dan doa. Contohnya adalah kepandaian seseorang. Kalau dia mau belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan, maka dia akan mendapatkan kepandaian. Kemudian contohnya berikutnya adalah orang miskin menjadi cukup. Seseorang dengan usaha yang maksimal, bekerja dengan maksimal, maka rezekinya tidak akan kurang atau rezekinya menjadi cukup. Kemudian menghindari dari suatu bencana. Misalnya Gunung Merapi akan meletus, maka seseorang yang dekat dengan Gunung Merapi, dia bisa menghindarinya jauh sebelum gunung itu meletus. Nah, itulah takdir mu'alaq. Selanjutnya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap takdir? Ketika datang musibah, seorang muslim dia akan berlaku sabar dan senantiasa mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika datang nikmat, maka dia akan bersyukur dan mesti mengawalinya atau mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, orangnya akan senantiasa bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan berusaha dan bekerja semaksimal mungkin. Kemudian dia akan bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian senantiasa mengisi waktunya dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia akan senantiasa merenungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dia akan bersabar atas segala musibah yang datang. Bahasan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar, yakni hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong seseorang untuk senantiasa semangat di dalam bekerja. Kemudian yang kedua, mendorong seseorang untuk melakukan segala aktivitasnya secara ikhlas dan ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mendorong seseorang atau mendorong manusia untuk senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang iman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan kita semakin yakin adanya qada dan qadar dan semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.